Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini. Mari kita datang padanya, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami boleh lakukan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini menceritakan tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, di mana saat itu ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, yaitu di Betfage begitu yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus itu menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan tadi, yaitu pergi untuk menemukan seekor keledai, di mana keledai ini akan dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, akan ditunggangi oleh Yesus saat nanti dia akan masuk ke Yerusalem. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, Yesus ke Yerusalem mengenakan keledai. Tentunya hal ini bukan hanya sekedar mencari sensasi atau yang berbeda dengan yang lainnya, tidak. Tetapi hal ini sesuai
dengan apa yang dinubuatkan oleh nabi, ya. Ayat yang keempat, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Jadi perjalanan pelayanan Yesus semuanya menggenapi nubuatan para nabi. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang secara kebetulan atau yang mungkin mengada-ada, tidak. Dan ketika itu terjadi, dikatakan gemparlah Yerusalem. Apa yang membuat Yerusalem gempar? Ya, tentunya banyak orang terheran-heran dengan peristiwa ini. Siapa dia? Ya, banyak orang mempertanyakan hal itu. Dan walaupun ada orang-orang tadi yang menjawab dengan pernyataan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Memang pengenalan mereka tidak utuh, ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana kehadiran Yesus itu memiliki dampak yang luar biasa. Dampak yang berbeda daripada yang lainnya. Walaupun ke Yerusalem ini adalah satu perjalanan yang tidak mudah, di mana berarti waktu Yesus itu sebentar lagi, ya, tidak lama, di mana dia akan diserahkan, dianiaya, ya, dan disalib dan mati di sana. Pelajaran apa yang dapat kita lihat di sini? Yang pertama, bagaimana Yesus hidup itu menggenapi firman Tuhan. Bukan hal yang mudah, tentu iya. Tapi itulah jalan hidup yang Yesus ambil. Dia hidup menyatakan apa yang menjadi karya Tuhan yang nyata di dalam hidupnya, sesuai dengan nubuatan firman. Bagaimana dengan kita hari ini sebagai anak-anaknya? Apakah kita juga sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Atau kita masih hidup sesuka diri kita sendiri? Belajar dari Tuhan Yesus, hidupnya itu menggenapi firman-Nya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sampai saat ini hidup kita masih sesuai dengan firman-Nya? Pelajaran yang kedua yang bisa kita tarik, bagaimana kehadiran Yesus itu disambut dengan sorak-sorai. Kehadirannya memberi makna yang berbeda. Bagaimana dengan kehadiran kita saat ini? Apakah kehadiran kita memberi makna? Apakah kehadiran kita hari ini menjadi berkat? Apakah kehadiran kita hari ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Kita semua dipanggil untuk menjadi berkat. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sudahkah kita melakukannya itu? Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari kisah ini, Yesus disambut dengan sorak-sorak. Tetapi orang yang bersorak-sorak inilah nanti yang juga akan menyerahkan dia untuk disalibkan. Apa pelajarannya? Bagaimana hari ini kita memuji Tuhan? Apakah kita memuji Tuhan dengan tulus? Apakah kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan? Atau karena hari ini Tuhan tolong kita katakan Tuhan itu baik, karena hari ini Tuhan melawat kita, maka kita berkata puji Tuhan, haleluya. Dan ketika Tuhan tidak mengerjakan apa yang kita mau, kita berkata Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak peduli, bahkan Tuhan itu jauh dari kami. Saudara, mari kita belajar dari kehidupan umat pada saat itu. Jangan sampai hari ini kita memuji Tuhan, tetapi besok kita menyangkali Tuhan. Bahkan kita juga yang berkata, salibkan dia, dengan kehidupan kita yang tidak ada bedanya dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, saudara, beberapa pelajaran yang hari ini kita bisa petik. Mari kita
terapkan di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kehadiran Yesus memberi dampak. Dan bagaimana kita belajar dari orang-orang yang saat itu memuji-muji Dia, tetapi orang itu juga yang menyerahkan Dia untuk disalibkan. Mari setiap kita juga belajar. Hidup kita, hidup yang melakukan firman Tuhan, yang memberi dampak yang baik, dan tetaplah memuji Tuhan, karena Dia memang layak dipuji. Dan jangan pernah menyangkali Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk teladan-Mu. Engkau tahu penderitaan yang akan Engkau jalani, dan Engkau tetap menghadapinya. Ajar kami juga berani menghadapi kenyataan ini di dalam hidup ini ya Tuhan. Kami tahu memang tidak mudah, tapi kami percaya selama Engkau beserta kami, Engkau akan menopang kami. Engkau akan menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, mohon Engkau boleh tolong, Engkau boleh campur tangan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk kami hari ini akan menjalani hidup kami. Biar kami menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh memiliki dampak, dan orang-orang sekitar kami boleh merasakannya. Dan biarlah setiap kami boleh tetap menjaga nama baik di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang bergumul bagaimana hidupnya, tujuannya, arah hidupnya. Kiranya Engkau juga yang menolong, Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.